Udah kan? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai materi pengantar ekonomi mikro. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri moderator. Kemudian ada Ahmad Ikhlasul Jiwandono dan yang terakhir Alfiko. Saja kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada Alfiko dipersilahkan. Pengertian teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dan keseluruhan kegiatan perekonomian. Teori ekonomi mikro yang sering juga ditulis sebagai mikroekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, baik konsumen dan perusahaan, serta bagaimana penentuan harga pasar dan kuantitas input barang maupun jasa yang dijual belikan di pasar. Tujuan pertama menganalisa pasar beserta yang harga secara relatif kepada produk jasa yang ada dan mengalokasikan sumber yang terbatas di antara banyak penggunaan alternatif pemenuhan kebutuhan. Tujuan kedua, menganalisis kegagalan pasar, market failure, yaitu ketika pasar gagal dalam melakukan produksi hasil yang efisien, dan di samping itu juga menjelaskan berbagai kondisi yang secara teoritis dibutuhkan bagi suatu pasar pesaing sempurna. Bidang peneliti, pembahasan mengenai keseimbangan umum, general equilibrium, keadaan pasar dalam informasi pilihan situasi analisis berdasarkan kebutuhan dan keinginan manusia, jumlahnya sangat tidak terbatas. Kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sifatnya terbatas. Nah, kemudian konsep permintaan. Permintaan diartikan sebagai sejumlah barang dan jasa tertentu yang diinginkan seorang konsumen dan mereka pun mampu memenuhinya, meskipun pada berbagai tingkatan harga tertentu. Konsep permintaan ini dilihat dari sudut pandang pihak konsumen. Jadi sederhananya permintaan atau demand berbicara mengenai kesiapan konsumen untuk memberikan uang kepada produsen atas barang atau jasa. Faktor yang menentukan permintaan, satu, harga barang itu sendiri. Jika harga barang yang dijual pihak produsen mahal atau mengalami peningkatan, maka konsumen cenderung untuk mengurangi jumlah pembelian barang tersebut. Lain halnya jika harga barang yang dijual diturunkan atau murah, maka konsumen akan membelinya lebih banyak. Jadi konsep permintaan ini sifatnya berbanding terbalik. Kedua ada income. Income atau penghasilan dari konsumen. Sebelum itu perlu diketahui bahwa barang terbagi menjadi 3 berdasarkan kualitasnya, yaitu satu, barang normal atau biasa disebut normal goods. Pada barang normal, ketika penghasilan konsumen menurun, maka kuantitas permintaan juga akan turun. Kedua ada barang murah atau biasa disebut inferior goods. Pada barang inferior, apabila penghasilan konsumen menurun, maka kualitas permintaannya malah akan meningkat. Ini terjadi akibat saat penghasilan menurun, yang biasanya membeli barang normal akan beralih ke barang inferior. Ketiga ada barang mewah. Dikatakan barang mewah apabila suatu barang itu tidak terlalu butuh tetapi enak dikonsumsi. Lalu ada harga barang lainnya yang terkait. Maksudnya barang yang memiliki hubungan antara barang satu dengan barang lainnya.
Terdapat dua jenis barang yang membedakannya, yaitu barang komplementer dan substitusi. Barang komplementer saling berhubungan, contohnya teh dan gula. Apabila harga gula naik, maka kuantitas permintaan pada teh ikut menurun. Begitu juga sebaliknya. Karena saat harga gula naik, maka konsumsi gula lebih sedikit dari biasanya. Itu mengapa permintaan pada teh juga ikut menurun, karena keduanya dipakai bersamaan. Lalu kedua ada barang substitusi, itu barang yang sifatnya saling berlawanan. Contohnya daging ayam dan daging sapi. Jika harga daging ayam meningkat, maka konsumen akan beralih untuk membeli daging sapi. Begitu juga sebaliknya. Ini dikarenakan konsumen menganggap bahwa keduanya memenuhi keinginan yang serupa. Hukum permintaan atau the law of demand. Jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah permintaan juga akan menurun. Begitu juga jika harga barang atau jasa menurun, maka jumlah permintaannya akan meningkat. Jadi konsumen akan membeli lebih banyak barang jika harganya murah dan akan membeli lebih sedikit barang jika harganya dianggap mahal. Kurva permintaan. Seperti contoh gambaran di kiri, sumbu S menunjukkan jumlah permintaan, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah harga atau price. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif yang digambarkan dengan downward sloping atau menurun, yang menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas dari kiri atas ke kanan bawah. Pergeseran kurva permintaan merupakan perubahan kuantitas terjadi di sepanjang garis kurva karena harga barang itu sendiri. Kurva bergeser menunjukkan adanya peningkatan, menunjukkan adanya penurunan terhadap kuantitas permintaan. Fungsi permintaan. Bentuk umum dari fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A kurang BP. Bersifat berbanding terbalik. Untuk menentukan fungsi rumuskan P kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. Konsep penawaran. Penawaran suatu keadaan di mana sejumlah barang ataupun jasa yang nantinya akan ditawarkan atau dijual pada tingkatan harga yang berlaku saat itu. Konsep penawaran ini dilihat dari sudut pandang pihak si produsen. Jadi intinya penawaran ini berbicara mengenai sesuatu yang mau dijual produsen pada konsumen. Faktor yang menentukan penawaran, satu harga barang itu sendiri. Berbeda dengan konsep permintaan tadi, konsep penawaran mengatakan bahwa jika harga barang yang diproduksi pihak konsumen mahal, maka produsen cenderung untuk menambah jumlah produksi barang tersebut. Begitu juga jika harga barang yang diproduksi murah, maka produsen akan memproduksi lebih sedikit. Jadi konsep penawaran memiliki sifat berbanding lurus. Yang kedua ada harga input. Jika salah satu atau lebih harga input meningkat, jumlah produksi barang tersebut. Contohnya ketika perusahaan terdapat bahan baku seperti botol, air, pemanis buatan, lalu ada perisa. Di antara itu ada harga yang meningkat, maka akan berpengaruh pada harga produksi barang tersebut. Kemudian ada teknologi. Banyak perusahaan kini lebih memilih untuk menggunakan mesin daripada tenaga manusia karena dianggap lebih efisien dan efektif. Ini akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai dan meminimalkan harga produksi barang tersebut. Lalu ada ekspektasi. Hukum penawaran atau the law of supply menyatakan bahwa jika harga barang mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan jika barang murah, maka jumlah yang ditawarkan turun. Dengan syarat, yaitu faktor-faktor yang lain dianggap konstan atau tetap. Hal ini jadi karena produksi barang yang mahal, maka akan membawa lebih banyak keuntungan bagi perusahaan daripada memproduksi barang yang murah. Maka dari itu, perusahaan akan memproduksinya lebih banyak. Dengan kurva penawaran permintaan tadi, pada kurva penawaran menunjukkan kuantitas barang dan sumbu Y menunjukkan harga. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif, digambarkan dengan upward sloping atau menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Pergeseran kurva permintaan penawaran. Pada harga yang sama, jumlah penawaran di titik A2 lebih sedikit
daripada jumlah penawaran di titik A. Begitu juga jumlah penawaran di titik A lebih sedikit daripada jumlah penawaran di titik A1. Dapat disimpulkan bahwa jika kurva bergeser ke kanan, maka terjadi peningkatan. Dan jika bergeser ke kiri, maka terjadi penurunan terhadap kuantitas penawaran. Fungsi penawaran. Bentuk umum dari fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A ditambah BP. Tanda plus menunjukkan bahwasanya fungsi ini bersifat berbanding lurus. Untuk menentukan fungsi penawaran dapat dirumuskan P dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. Equilibrium merupakan suatu kondisi apabila penawaran dan permintaan berada pada keadaan yang seimbang. Kuantitas equilibrium merupakan jumlah yang diminta atau pada saat harga dalam kondisi equilibrium permintaan dan penawaran. Penentuan keseimbangan tercapai apabila GD sama PD sama dengan PS. Pengaruh pajak. Keseimbangan sebelum pajak PD sama dengan PS menghasilkan ME sama dengan P. Keseimbangan setelah pajak. PD sama dengan PS plus tax dalam kurung T menghasilkan aksen sama dengan PT KT, di mana PD fungsi permintaan, PS fungsi penawaran, T besarnya pajak unit, keseimbangan pasar aksen, keseimbangan pasar setelah mengalami perubahan dengan adanya pajak, P harga awal sebelum mengalami perubahan, Q kuantitas awal sebelum mengalami perubahan, PT harga setelah mengalami perubahan dengan adanya pajak, QT kuantitas setelah mengalami perubahan dengan adanya pajak. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. P harga awal mula-mula sebelum perubahan dengan adanya pajak, I kuantitas awal mula-mula sebelum mengalami perubahan, T kuantitas setelah mengalami perubahan dengan adanya pajak, ID kuantitas permintaan, QS kuantitas penawaran, D kurva permintaan, S kurva penawaran awal sebelum mengalami perubahan, ST kurva penawaran setelah mengalami perubahan dengan adanya. Pengaruh subsidi. Keseimbangan sama dengan PS menghasilkan ME sama dengan P, Q. Keseimbangan setelah subsidi PD sama dengan PS min subsidi S. ME aksen menghasilkan ME aksen sama dengan PS, PQS. Di mana PD fungsi permintaan, PS fungsi penawaran, subsidi besarnya subsidi per unit, ME keseimbangan pasar awal, ME aksen keseimbangan pasar setelah mengalami perubahan dengan adanya subsidi, P harga awal sebelum mengalami perubahan, Q kuantitas awal sebelum mengalami perubahan, PT harga setelah mengalami perubahan dengan adanya pajak, IT kuantitas setelah mengalami perubahan dengan adanya pajak. Kurva pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dengan keterangan P harga awal mula-mula sebelum mengalami perubahan, PS
harga setelah mengalami perubahan dengan adanya subsidi, I kuantitas awal sebelum mengalami perubahan, QS kuantitas setelah mengalami perubahan dengan adanya subsidi, QD kuantitas permintaan, QS kuantitas penawaran, D kurva permintaan, S kurva penawaran awal sebelum mengalami perubahan. SS kurva penawaran setelah mengalami perubahan dengan adanya subsidi. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan ukuran yang melihat besarnya tingkat kepekaan dari perubahan kuantitas barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Apabila suatu harga barang tertentu mengalami penurunan, maka kuantitas barang yang diminta dari barang tersebut pada umumnya mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila harga dari suatu barang tertentu mengalami kenaikan, maka barang yang diminta oleh konsumen justru akan mengalami penurunan. Faktor penentu elastisitas harga dari permintaan. Yang pertama yaitu kebutuhan versus kemewahan. Permintaan atas barang-barang kebutuhan pokok umumnya elastis, sedangkan permintaan atas barang mewah lazimnya yaitu elastis. Kemudian yang kedua ada ketersediaan substitusi. Suatu barang yang mempunyai barang pengganti atau substitusi banyak akan mempunyai jenis permintaan yang sifatnya elastis. Kemudian yang ketiga ada pengertian pasar. Elastisitas dari permintaan pada tiap-tiap pasar bergantung pula pada batasan pasar. Dan yang terakhir ada periode waktu. Pada periode waktu yang lebih lama, permintaan dari berbagai barang akan lebih elastis. Macam-macam elastisitas. Elastisitas harga dari permintaan atau barang itu sendiri. Suatu elastisitas harga dari permintaan atau price elasticity of demand adalah parameter yang menunjukkan berapa banyak kuantitas yang diminta dari barang tertentu akan mengalami perubahan seiring dengan harga barang tersebut yang berubah. Kemudian ada elastisitas hilang dari permintaan. Elastisitas hilang dari permintaan yaitu kecenderungan permintaan barang atau jasa berubah karena adanya perubahan harga barang yang lain. Bisa diartikan sebagai suatu taraf sensitivitas atau kepekaan dari permintaan suatu barang tertentu terhadap perubahan harga barang lainnya. Kemudian ada elastisitas pendapatan yang dapat diartikan bahwa elastisitas pendapatan adalah kecenderungan permintaan barang dan jasa berubah yang diakibatkan oleh pendapatan masyarakat yang juga mengalami perubahan. Dan bisa kita artikan juga bahwa elastisitas pendapatan ini merupakan taraf kepekaan dari permintaan suatu barang tertentu terhadap perubahan pendapatan seorang konsumen. Manfaat dari menafsir elastisitas permintaan. Yang pertama ada membuat kebijakan impor berdasarkan nilai elastisitas. Kemudian ada pengaruh terhadap pajak. Semakin elastis, semakin rendah pajaknya itu. Dan yang terakhir membuat kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Elastisitas penawaran. Konsep ekonomi elastisitas merupakan suatu konsep di mana perubahan harga sangat berpengaruh terhadap kuantitas permintaan dan penawaran dari suatu komoditas tertentu. Elastisitas dapat juga dikatakan sebagai suatu kepekaan permintaan dan penawaran terhadap harga barang ataupun jasa itu sendiri. Faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama adalah sifat perubahan biaya produksi, kemudian kemampuan seorang penjual atau produsen dalam mengubah jumlah produksi. Yang ketiga ada jangka waktu analisis. Yang keempat adalah stok persediaan. Dan yang terakhir adalah kemudahan dalam substitusi faktor produksi atau input. Manfaat elastisitas penawaran. Yang pertama, perusahaan sehat atau tidak. Semakin elastis perusahaan tersebut akan semakin sehat. Kemudian yang kedua, membuat kebijakan apa yang akan dibuat untuk periode mendatang. Dan yang terakhir adalah memperbaiki apa yang perlu diperbaiki oleh perusahaan tersebut.
Demikian hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.